Angeli waktu pada saat itu mungkin pikirannya kan, wah papa kejam banget, papa gimana gitu kan ya. Dan ternyata ya memang orang tua itu dan anak punya dua perspektif yang berbeda gitu ya. Yes. Shalom guys, bersama gue Angeli Mulyanto Putri, putrinya Mulyanto, dan di sini Bapak Mulyantonya. Hai. Oke, kita kembali lagi di Bincang-Bincang Santuy. Dan hari ini kita pengen bahas nih pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh anak dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang tua yang mungkin belum dikomunikasikan karena mungkin anaknya takut atau mungkin orang tuanya juga kayak yang ngerasa kayak kenapa ya gitu. Jadi kita sekarang ingin mekupas ya semuanya itu di podcast ini, jadi stay tune ya guys. Nah, kita mulai nih dengan pertanyaan yang udah sering banget ditanyakan oleh anak-anak yang jadi tanyakan gitu, pengen nanya apa sih ke orang tua kalian gitu. Dan pertanyaan ini yang mungkin paling banyak gitu yang ditanyakan adalah kenapa sih orang tua itu overprotective banget, mungkin protektif hingga overprotective hingga kita rasanya tuh kayak kok jahat banget sih, apa-apa nggak boleh gitu ya, ini itu nggak boleh. Kenapa rasanya orang tua tuh kayak kekang kita banget gitu loh. Nah, gimana sih tanggapan papa? Oke. Sebenarnya orang tua itu bukan overprotective, tapi pasti setiap orang tua punya kekhawatiran dan punya beberapa alasan lah kenapa mereka protect anaknya. Ya contoh lah kayak misalnya Angeli waktu itu mau izin perpisahan ke Bali sama teman-teman SMA kan. Nah papa kan nggak kasih. Ya mungkin waktu Angeli waktu pada saat itu mungkin pikirannya kan, wah papa kejam banget, papa gimana gitu kan ya. Tapi waktu Angeli izin mau pergi sama teman-teman SMP-nya kan waktu itu ke Singapura gitu. Nah papa izinin. Nah apa bedanya gitu ya? Yang Singapura kok boleh, yang Bali nggak boleh. Nah kalau yang Singapura kan papa tahu si teman-teman Angeli siapa aja, keluarganya seperti apa. Nah kalau yang Bali papa kan nggak kenal. Angeli pergi sama siapa dan keluarganya semacam seperti apa, papa nggak tahu. Nah, tapi waktu setelah lewat, waktu berjalan, nah pelajaran apa yang Angeli dapetin dari hal itu? Yang tadi mungkin awalnya pikir, wah kejam nih papa nih kan gitu. Mungkin bisa share ya? Iya. Setelah melewati itu juga gitu ya, awalnya memang gue kayak sedih gitu ya, kayak gue nggak bisa perpisahan sama teman-teman gue di Bali gitu kan, sama teman SMA gue. Tapi gue juga kaget gitu, yang lebih jauh gitu ya ke Singapura boleh gitu sama teman-teman gue. Nah ternyata saat gue melewati itu semua gitu ya, ya mungkin karena gue pemikirannya masih pendek gitu, gue mungkin masih lihatnya hal kecil aja. Gue saat izin ke Bali gitu, gue gak ada kayak niat kayak yuk kita pergi ke clubbing yuk gitu kan, gak ada gitu. Gue cuma mikir oke, gue mau ke Bali, gue pengen cobain kuliner di sana, gue udah lama banget gak kesana, gue pengen lihat pemandangannya yang enak gitu kan, terus gue pengen ke Jimbaran gitu kan, makan ikan di pinggir pantai gitu. Gue cuma mikirnya gitu doang gitu. Tapi ya bokap gue mungkin melihat hal lebih jauh lagi gitu, dan ternyata bener aja gitu, gue jauh lebih damai sejahtera di Singapura sama teman-teman gue. Dan saat teman-teman gue yang ke Bali itu balik, mereka cerita gitu, mereka ternyata nggak enjoy, nggak seneng di sana karena satu dan lain hal gitu ya, dan kita juga campur dengan geng lain gitu, jadi nggak cocok. Terus habis itu juga ternyata mereka ke tempat yang udah pasti papa nggak bolehin gitu ya, dan juga mereka naik motor yang pasti papa juga nggak bolehin gitu ya. Jadinya kayak oh ya udah bersyukur banget deh gue dengerin papa gitu, karena kayak oh ya orang tua tuh udah kayaknya udah mikirnya lebih jauh, lebih panjang gitu daripada kita yang kayak cuma mikirnya kayak pendek gitu, kayak lah kenapa gitu kan gitu sih. Kalau papa sendiri gimana? Ada pertanyaan nggak gitu Ya. dari orang tua? Ya pasti. Jadi kalau dulu papa kan pernah jadi anak juga gitu. Tapi bedanya kalau orang tua papa misalnya mama papa bilang nggak boleh, udah nggak boleh udah. Nah tapi kalau anak sekarang, anak zaman now gitu ya, kalau nggak boleh pasti tanya kenapa nggak boleh, kenapa ini kan selalu diperdebatkan gitu ya, selalu didebatkan. Nah boleh dong cerita juga dong supaya orang-orang tua zaman now juga biar ngerti juga tentang anak zaman now. Iya, oke. Nah kalau misalkan kita gitu ya, kita kan mungkin balik lagi mikirnya hal-hal kecil aja gitu kan. Kayak kita ngelihatnya, contohnya nih misalkan hal yang tidak diperbolehkan, mungkin ya kayak agak susah gitu ya izin sama papa tuh mungkin pulang malam gitu. Nah itu kita kan mikirnya gini ya, kayak kalau misalkan
zaman dulu, zaman orang tua mungkin bahaya karena sistem keamanan mungkin belum sebagus sekarang gitu ya, atau dulu kan belum banyak kendaraan gitu ya, jadinya orang tua tuh mungkin jalan kaki gitu kan, terus atau mungkin naik sepeda yang lebih gampang gitu diculik. Kalau misalnya kita mikir takut orang tua, mungkin orang tua kita takut nih kalau kita diculik gitu kan. Terus juga lampu juga penerangan sekarang juga udah lebih bagus gitu kan, terus sistem keamanan udah lebih bagus, dan kita pakai mobil pribadi gitu atau mungkin kendaraan pribadi yang kita rasa kayak kayaknya udah jauh lebih aman gitu. Makanya kenapa sih gitu, mungkin Angel bisa tanya lagi gitu ya, kenapa ya Pak? Mungkin ada yang penasaran juga gitu, kenapa sih kalau misalkan kayak pulang malam tuh nggak boleh gitu atau gimana? Sebenarnya bukan pulang malam atau pulang siang gitu ya. Jadi tapi kemananya dan tujuannya apa? Nah, orang tua kan perlu tahu di situ. Jadi contoh misalnya Angeli pulang malam karena ada acara gladi resik di gereja, pasti orang tua kan ngerti, oh iya acaranya tujuannya gladi resik. Bersama siapa? Pasti teman gereja, kakak rohani juga pasti di situ ada. Ya kan pasti kita tahu tujuannya udah benar. Nah tapi kalau perginya siang lama pun juga, ya orang tua juga pasti tanya kenapa, kemana, ya kan tujuannya apa. Jadi bukan masalah malam atau siang, tapi tujuannya jelas dan bersama siapanya. Jadi itulah yang membuat pertimbangan orang tua gitu. Oh jadi begitu guys ternyata, dan ternyata ya memang orang tua itu dan anak punya dua perspektif yang berbeda gitu ya. Yes. Selain karena beda umur yang sangat jauh tentunya, dan juga beda generasi gitu, makanya kita punya perspektif yang berbeda gitu. Makanya ya kita butuh gitu ya komunikasi dua arah. Yes. Gitu ya, kita saling tanya gitu, kenapa ya papa nggak boleh ini, atau mungkin papa juga nanya gitu kan, atau mungkin papa bisa menjelaskan dengan baik-baik gitu ya, kayak Betul. ternyata begini begitu gitu. Jadi kita juga lebih saling mengerti ya, saling Betul. mengerti Perlu pandangan. keterbukaan. Yes, jadi kita kayak bisa mengerti pandangan orang tua dan pandangan dari anak juga gitu. Dan gue juga rekomen banget gitu ke kalian, untuk kalian tuh bisa terbuka sama orang tua kalian, bisa curhat dengan orang tua kalian, dan menerima nasihat-nasihat dari orang tua. Kenapa sih? Gue pengen share sedikit gitu ya, cerita dari 1 Raja-Raja 12, itu cukup panjang, tapi gue ceritakan sedikit aja. Tapi kalau kalian mau lebih detailnya lagi, kalian boleh buka di Alkitab 1 Raja-Raja 12. Tapi sedikit gue pengen buka gitu ya. Jadi di mana Rehabeam itu rakyatnya tuh ya menanyakan gitu, ngomong ke dia, nggak secara langsung ya, tapi kayak dipertanyakan gitu, bahwa di ayat 4, jadi rakyat itu bilang gitu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulnya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Nah, si Rehabeam minta 2 hari gitu buat menanyakan nasihat gitu kepada orang-orang. Pertama, Rehabeam bertanya kepada penasehat-penasehat yang udah tua-tua nih, penasehat ayahnya gitu kan. Dan penasehat yang udah tua-tua itu bilang di ayat 7, mereka berkata, jika hari ini engkau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Nah, tapi si Rehabeam juga menanyakan gitu kepada anak-anak muda sebayanya. Dia nanya dan mereka menjawab seperti ini. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku, maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Nah, dan singkat cerita gitu ya, Rehabeam mengikuti nasihat dari yang anak-anak muda itu, yang kita lihat itu kayak kurang wise gitu ya, tapi dia mengikuti itu sayangnya. Dan singkat cerita lagi, di akhir ya terjadi kehancuran dalam kerajaan itu. Jadi makanya kenapa penting buat kita tuh saling komunikasi dengan orang tua, meminta nasihat dan mengikuti nasihat dari orang tua, karena ya mereka udah jauh lebih wise dan udah pernah pengalaman yang jauh lebih panjang gitu daripada kita. Jadi mereka juga bisa
memberikan nasihat-nasihat yang baik juga gitu ke kita. Jadi gue mengajarkan kalian untuk bisa gitu meminta curhat dan meminta nasihat ke orang tua kalian. Karena apa, Pak? Ya pastinya orang tua itu sebenarnya coach dan mentor yang terbaik. Karena dia tahu kekuatan kita dan kelemahan kita. Satu. Kedua, pastinya orang tua kita mau kasih yang terbaik buat kita. Dan ketiga, mereka ini tuh sudah pengalaman. Jadi mungkin kalian belum sampai di situ, dia udah ngalamin. Jadi dia pastinya nggak mau anak-anaknya ngalamin apa yang dia pernah alamin. Ya jadi pastinya yang ketiga, orang tua itu udah punya pengalaman dan dia bijaksana. Itu sih. Nah gitu. Tapi ya, Pak, ada mungkin anak yang pengen cerita gitu sama orang tuanya, pengen curhat, tapi dia takut gitu kayak mungkin udah pernah cerita sama orang tuanya, tapi ternyata ya dimarahin atau mungkin langsung diceramahin panjang lebar gitu ya. Nah ada nggak sih mungkin tips dan trik gitu ya sebagai orang tua menjadi tempat untuk anak cerita gitu? Ya mungkin kayak papa juga dulu kan nggak bisa langsung seperti itu proses belajar dan prosesnya. Ya pastinya kita sebagai orang tua ya waktu awal dengar, kok kaget gitu ya. Nah tapi kita belajar, berusaha menjadi teman mereka, jadi best friend-nya mereka, supaya anak-anak kita mau cerita. Kalau kita udah langsung belum apa-apa, kita reaktif atau langsung nasihatin, anak kita udah nggak mau dengerin, nggak mau curhat lagi sama kita. Tapi kalau anak kita mau curhat sama kita, ya kita jadikan dia itu sebagai teman. Kita dengerin dulu, karena mereka butuh didengarkan. Itu sih kalau dari papa. Ya, gitu. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman di sini mungkin ada yang udah nggak punya sosok ayah orang tua, atau mungkin nggak punya figur ayah atau orang tua. Nah, di sini di 180 kita punya namanya small group, di mana kita itu punya small group leaders yang bisa jadi tempat curhat kita, safe person kita untuk kita curhat dan cerita, dan tentunya mereka udah dibekali dengan nilai-nilai firman Tuhan. Jadinya mereka bisa memberikan kalian nasihat juga yang sesuai firman Tuhan. Dan di sini juga pastinya ada kakak-kakak pembina 180 yang sangat perhatian banget sama kita, yang bisa menjadi orang tua rohani kita. Dan mungkin Papa sendiri kan pernah cerita gitu ya, kalau Papa tuh dari kecil nggak punya sosok ayah atau figur ayah. Tapi menurut Angelie, Papa bisa menjadi sosok dan figur ayah yang baik buat Angelie dan dede-dede. Dan Papa juga saat muda gitu ya, kayak ya baik-baik aja gitu, kayak melayani, bahkan kan rajin ke gereja, rajin ibadah, sehingga melayani dan mengajarkan Angelie juga gitu tentang melayani Tuhan dan ya takut akan Tuhan gitu sejak muda. Dan tapi banyak orang gitu ya Pak, lihat bahwa kayak mereka nggak punya sosok ayah gitu. Gue nggak punya sosok ayah nih, misalkan yang cewek kayak ngerasa kayak karena gue nggak punya sosok ayah, jadi gue pengen cari sosok ayah dari luar gitu kan. Mereka pacaran sana sini gitu kan, cari cinta dari luar gitu, dari pria di luar gitu, karena nggak punya sosok ayah katanya gitu. Atau mungkin yang cowok karena merasa bahwa gue nggak punya figur ayah yang baik gitu, nggak bisa cari contoh yang baik, atau nggak punya sosok ayah pria sejati itu gimana sih gitu. Jadi mereka melihatnya dari dunia gitu. Mereka merasa bahwa kayak kalau gue minum-minum artinya gue maco, gue pria sejati gitu. Atau mungkin kalau gue bisa ngerokok nih, gue berarti pria sejati gitu. Nah tapi Papa kan gak kayak gitu. Tapi Papa juga gak punya sosok ayah. Nah itu kenapa sih Pak, kok bisa Papa bisa melewati itu semua? Ya, pastinya itu juga kasih karunia Tuhan gitu ya. Nah tapi masa lalu kita itu tidak menentukan masa depan kita. Jadi waktu itu Papa udah ambil satu keputusan, ya Papa tahu gitu kehidupannya seperti itu nggak enak banget gitu ya, nggak punya figur Papa, nggak pernah ngelihat Papa gitu. Nah tapi Papa mau keluarga Papa yang seperti apa. Jadi kita tuh sebenarnya hidup kita bisa desain kita mau seperti apa. Biasa kan orang desainnya rumah ya atau baju ya, wah desain seperti apa. Nah tapi pernah nggak hidup kita desain mau seperti apa. Nah sama kayak Papa misalnya kan mungkin kehidupan dulunya nggak bagus gitu, nggak indah lah gitu ya. Tapi Pak bukan berarti kedepannya seperti itu. Nah tinggal Papa kan maunya Papa keluarga yang harmonis, keluarga yang semua cinta akan Tuhan, ya takut akan Tuhan. Nah Papa create itu. Nah dalam proses berjalan pastinya Papa juga perlu belajar. Nah sekarang apalagi banyak ya kelas-kelas parenting, kelas-kelas banyak sekali. Itu yang kita bisa belajar sebagai orang tua. Untuk bagaimana kita mau keluarga kita itu seperti apa. Sampai hari ini pun Papa juga masih belajar. Gitu sih. Dan pastinya kita takut akan Tuhan.
Oke, nah itu mungkin sedikit cerita gitu ya untuk opening. Kita ini kayak mungkin sedikit kayak teaser aja gitu ya untuk Yes. mungkin berikut podcastnya boleh ya Pak? Boleh aja. Boleh banget ya. Jadi itu mungkin sekian dari podcast kita hari ini. Boleh di like kalau kalian suka video ini dan juga komen di bawah kira-kira pertanyaan apa sih yang kalian pengen tanyakan ke orang tua atau mungkin orang tua yang sedang menonton ingin menanyakan apa sih kepada anak gitu ya. Kayak penasaran gitu, kenapa apa sih yang dipikiran anak muda jam sekarang gitu ya, atau mungkin anak-anak yang penasaran gitu sama orang tua, mungkin takut gitu ya kayak aduh segan nih gitu ya ngomong tanya orang tua seperti ini gitu. Mungkin kalian mau nanya apa atau topik apa yang kita bawakan next podcastnya, boleh taruh di video bawah, komentar bawah. Dan apa Ya kalau Anda merasa diberkati dengan podcast ini dan Anda mau memberkati orang lain, silakan share video ini. Yes, oke. Jadi itu aja podcast kita hari ini. Thank you udah nonton. Bye guys. God bless Bye-bye. you. God bless you.